Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman nabi wa kafar, wa qayyumus samawati wal ardi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu fil kitabil mubin. Warqul huda was salamatu wal bayan wa asyhadu wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad abirul mursalin wasmuhul qadim wa innahu muqtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya'lamullahi wa ta'ala lakum tuflihun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasfatul qaim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Alhamdulillah, sebab segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan yang kuat sehingga hari ini kita bisa menunaikan kewajiban ibadah Jumat sebagai tanda kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan Jumat ini izinkanlah kami menguatkan huruf seragam memperingati Hari Penyiaran Nasional Harsiarnas ke-28 1 April tahun 2022. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional. Meski sudah berulang kali diperingati di Indonesia, namun tetap saja diharapkan dunia penyiaran senantiasa memproduksi konten-konten yang baik dan berkualitas sesuai dengan semangat mencerdaskan kebudayaan kehidupan bangsa. Semangat itu menjadi penting ketika kesejarahan dan penyiaran memasuki era penyiaran digital tahun 2022 ini. Wujudkan penonton cerdas. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Selatan mewujudkan penonton dan pendengar cerdas dalam memanfaatkan siaran televisi, radio dan media lainnya secara bijaksana. Televisi sama halnya seperti radio yang digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan sehingga kita tidak dapat mengatakannya baik dan atau buruk, halal atau haram. Segalanya tergantung pada tujuan dan materi acaranya. Seperti halnya pedang di tangan mujahid, ia adalah alat, merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Di tangan mujahid ia adalah alat untuk berjihad, dan bila di tangan perampok maka pedang itu merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya sesuatu dinilai dari sudut penggunaannya dan sarana atau media
dunia secara sesuai tujuan dan maksudnya. Televisi dapat menjadi media yang mewujudkan penonton cerdas dalam pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Demikian pula halnya radio dan media lainnya. Tetapi di sisi lain, televisi dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi, acara, dan pengaruh yang ditimbulkannya. Hadirnya informasi yang begitu pesat saat itu mampu membutakan masyarakat akan media. Hal ini tentu menuntut para pelaku dakwah untuk merubah paradigma dan perilaku masyarakat untuk media atau literasi media. Dalam hal ini, salah satu peran dakwah adalah melawan hoax dan menjadikan masyarakat melek akan media, sehingga segala berita atau informasi yang diterima maupun difilter terlebih dahulu. Literasi media akan membawa masyarakat untuk bersikap kritis dalam menganalisa pesan serta berita yang tersebar di media massa maupun media sosial melalui tabayun atau periksa dengan teliti. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tabayun. Allah taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tudillu qauman bijahalatin ala ma'akum qadimin. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyusul akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Surah Hujurat 6. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan agar kita dapat menyaring informasi dari media yang ada. Sebab media ini mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Seorang muslim hendaknya dapat mengendalikan diri terhadap media-media yang ada, sehingga dia menghidupkan radio atau televisi jika acaranya berisi kebaikan dan mematikannya bila berita keburukan. Lewat media ini seseorang dapat menyaksikan dan mendengarkan berita-berita dan acara-acara keagamaan, pendidikan, pengajaran, atau acara lainnya yang dapat diterima atau tidak mengandung unsur keburukan atau keharaman. Dalam hal ini, anak-anak dapat menyaksikan gerakan-gerakan lincah dan suguhan hiburan yang menyenangkan hatinya atau dapat memperoleh manfaat dari tayangan acara pendidikan yang mereka saksikan. Namun begitu, ada acara-acara tertentu yang tidak boleh ditonton, seperti tayangan yang pada umumnya merusak akhlak, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan akidah Islam yang lurus.
Misalnya tayangan itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan suka berasyik masuk. Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam-macam kebohongan dan mengajarkan bagaimana cara seorang gadis berdusta terhadap keluarganya. Bagaimana upayanya agar dapat menjauh keluar rumah, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata-kata yang manis. Selain itu, jenis tayangan itu juga hanya berisikan kisah-kisah bohong, dongeng-dongeng khayal dan semacamnya. Singkatnya, tayangan seperti itu hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah. Inilah yang menyebabkan orang yang konsisten pada agamanya dan menaruh perhatian terhadap akhlak anak-anaknya untuk mengawasi siaran media-media seperti televisi dan sebagainya. Sebab mereka berprinsip keburukan yang ditimbulkan siaran tersebut jauh lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah tentu yang demikian adalah siaran, lebih-lebih media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan pikiran yang cepat sekali menjalaninya. Belum lagi waktu yang tersita olehnya dan menjadikan kewajiban lain terabaikan. Tidak diragukan lagi bahwa hal inilah yang harus disikapi dengan baik, dengan hati-hati dan cerdas dalam memilih dan memilah tayangan siaran dan informasi. Namun hal ini telah begitu merata dan tidak terhitung jumlah manusia yang tidak lagi dapat menghindarkan diri darinya. Karena memang segi-segi positif dan manfaatnya juga ada. Karena itu yang paling mudah dan paling layak dilakukan dalam menghadapi kenyataan ini adalah berusaha secara cerdas memanfaatkan siaran yang baik dan menyatu yang menjauh dari yang buruk di antara bentuk tayangan dan sejenisnya. Hal ini dapat dihindari dengan jalan mematikan radio atau televisinya, menutup siaran yang memuat gambar-gambar yang terlarang, dan menghindari membaca media yang memuat berita-berita dan tulisan yang buruk. Seorang muslim dilarang untuk membicarakan segala hal yang dia dengar kepada orang lain, karena hal ini bisa menjadikan seseorang dikatakan melakukan kebohongan. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa bila menceritakan segala hal yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Manusia adalah mufti bagi dirinya sendiri, dan dia dapat menutup pintu kerusakan dari dirinya apabila ia tidak dapat mengendalikan dirinya atas keluarganya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tarik 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijarat 'alaiha shiddat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah Tahrim ayat 6. Demikian pula tanggung jawab negara secara umum dan tanggung jawab produser serta seluruh pribadi yang berkaitan dengan media-media informasi tersebut. Karena bagaimanapun Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terhadap semua itu, maka hendaklah mereka mempersiapkan diri sejak sekarang. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasatum bi syai'in farudduhu la ayat artinya wahai orang-orang yang beriman, tunduklah, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah kalian kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Quran, dan Rasul itu sunnahnya. Jika kamu beruntung kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kemudian menjadi panduan kita dalam menguatkan pengamalan ibadah dan syariat Islam yang dapat berjalan beriringan dengan pengabdian kita kepada agama, nusa dan bangsa. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, ada juga daerah layanan yang menjadi pembagian sektor terkait jadwal perajian televisi analog switch chip menuju TV digital. Tahap pertama pada tanggal 30 April 2022 pada daerah layanan Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Takalar. Selanjutnya tahap kedua di tanggal 25 Agustus 2002 yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sijai. Terakhir tahap ketiga pada tanggal 2 November 2002 untuk daerah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrah, Kabupaten Genregan, dan Kota Parepare. Televisi yang masih merupakan media pemerintah tertinggi kepada publik sebagai sumber informasi dan hiburan, keunggulan karena dapat diakses dengan mudah secara gratis oleh segenap lapisan masyarakat, menjadi penting kita bersama KIPD Sulawesi Selatan berpartisipasi aktif melakukan monitor dan laporan agar siarannya senantiasa sesuai norma-norma agama, kesusilaan, dan pedoman standar siaran untuk pembentukan karakter generasi dan integrasi bangsa. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah mengedukasi anak untuk menjadi penonton cerdas dengan joran dakwah. Mengedukasi anak untuk menjadi penonton cerdas merupakan kewajiban bersama antara KPD Sulawesi Selatan dan MUI Sulsel. Hal ini bisa dan lingkungan keluarga terlebih dahulu. Ini terkait membangun sebuah bangsa di mana anak-anak mendapatkan edukasi bagaimana memilih tontonan yang baik sehingga mereka bisa menjadi penonton yang cerdas
hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya di Medan Sulawesi Selatan agar lebih cerdas memilih siaran berkualitas. Masyarakat muslimin sedang jamaah rahimahullah, perlu peran aktif dari para pihak untuk memberi pencerahan terkait cara memilih tayangan berkualitas. Hal ini untuk mengurangi dampak negatif televisi dan maksimalkan dampak positifnya bagi masyarakat penonton. Materi edukasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal informasi yang lengkap bagi para pihak untuk transformasi kepada masyarakat melalui dakwah literasi, khususnya literasi digital. Dakwah literasi sendiri adalah upaya mengajak masyarakat untuk mengenal dan membaca sumber-sumber bahan bacaan. Dalam konteks ini Al-Quran, As-Sunnah, dan karya para ulama sebagai interpretasi keduanya. Ketiga jenis literasi itu membuat 3 kerangka dasar ajaran Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Jadi dakwah literasi itu adalah upaya mengajak masyarakat untuk membaca dan memahami kerangka dasar Islam dan sumber baca yang tertib dan memiliki kualitas yang tak tersangka. Diharapkan dakwah literasi ini mampu membuka horizon baru pemahaman untuk Islam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Budaya mendengar pelan jadi bergeser kepada budaya membaca. Inilah salah satu strategi kebudayaan dakwah. Sementara itu literasi dakwah adalah upaya sungguh-sungguh untuk membaca dan memiliki apa saja terkait dakwah. Kalau selama ini masyarakat mendengar seorang dai berceramah, maka kali ini masyarakat membaca karya tulis seorang dai. Dalam literasi dakwah ini diharapkan terjadi transformasi besar-besaran dalam metode dakwah selama ini yang masih berkutat pada dakwah bil lisan. Diharapkan dakwah yang dapat bergeser dari dakwah menolong kepada dakwah dialog. Hanya saja baik dakwah literasi maupun literasi dakwah harus tetap memegang teguh prinsip dakwah Islam, yakni harus penuh hikmah, penuh nasihat, berdiskusi dengan cara yang baik. Ketiganya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadil millati ya hasan inna rabbaka huwal ghafur. Terjemahnya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan tobatlah dengan mereka dengan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui yang mendapatkan petunjuk. Demikianlah hikmah yang singkat ini. Sebagai kesimpulan adalah yang pertama, literasi media yang cerdas membawa masyarakat untuk bersikap kritis dalam menganalisa pesan serta berita yang tersebar di media massa maupun media sosial, melebihi tawayyun atau periksa dengan teliti. Yang kedua, mengedukasi anak untuk menjadi penonton cerdas merupakan kewajiban bersama. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga lebih dahulu. Ini terkait membangun
sebuah bangsa di mana anak-anak mendapatkan edukasi bagaimana memilih tontonan yang baik sehingga mereka dapat bisa menjadi penonton yang cerdas. Yang ketiga, dalam syarat literasi dakwah diharapkan terjadi transformasi besar-besaran dalam metode siaran dakwah dengan bergeser dari dakwah monolog kepada dakwah dialog. Dirgahayu Hari Proyek Penyiaran Nasional, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa sifatil hakim wa taballahu minni wa minkum tilawatan